Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wode Triulan, NIM 26505. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai sumber datasik. Oke, langsung saja. Soalnya yaitu cari peta kota atau kabupaten dari Google Maps yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, lalu screenshot petanya dan membuatkan data atribut atau tabel yang terlihat pada peta tersebut. Sebelumnya, sumber datasik itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada data spasial. Data spasial merujuk pada data yang mengandung informasi tentang lokasi geografis suatu objek atau peristiwa dalam bentuk yang dapat dianalisis atau dipetakan. Data spasial mencakup informasi seperti titik atau garis dan poligon yang dapat digunakan untuk merepresentasikan objek geografis seperti bangunan, jalan, sungai, dan wilayah geografis lainnya. Data spasial biasanya digunakan dalam sistem informasi geografis atau GIS yang merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan atau menyimpan, mengelola, menganalisis, dan memvisualisasikan data. Data spasial juga berasal dari berbagai sumber termasuk pemetaan udara, citra satelit, data GPS, data perekaman lapangan, atau data administratif seperti batas wilayah administratif. Data spasial dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti analisis kelayakan lokasi, pemetaan risiko bencana, pengelolaan sumber daya alam, perencanaan transportasi, pemetaan sebaran populasi, dan banyak lagi. Data spasial sangat penting dalam pengambilan keputusan yang berbasis pada lokasi geografis dan dapat membantu dalam pemahaman dan pengelolaan ruang serta sumber daya yang ada di dalamnya. Nah, di dalam data spasial itu ada dua bagian. Yang pertama data raster dan yang kedua yaitu data vektor. Nah, untuk contoh data raster di sini saya mengambil contoh wilayah yang lumayan yang kecil, yang bisa dibilang kecil. Nah, data raster ini dia adalah suatu jenis data spasial yang digunakan untuk merepresentasikan informasi geografis dalam bentuk grid atau matriks. Data raster terdiri dari piksel atau sel yang ditempatkan dalam baris atau kolom pada suatu jaringan yang membentuk grid. Setiap piksel dalam data raster memiliki nilai atau atribut yang mewakili informasi yang terkait dengan lokasi geografis yang sesuai dalam peta. Data raster sering digunakan untuk merepresentasikan data yang berhubungan dengan fenomena yang berkelanjutan atau kontinu di dalam suatu wilayah, seperti citra satelit, foto udara, peta iklim, peta elevasi, atau peta penggunaan lahan. Data raster juga dapat digunakan untuk menganalisis pola tren dan hubungan antara berbagai fenomena geografis. Data raster juga memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu resolusi, yaitu ukuran atau tingkat detail spasial dari data raster dan ditentukan oleh ukuran piksel atau sel dalam grid. Resolusi yang lebih tinggi dapat memberikan detail yang lebih baik, tetapi juga memerlukan penyimpanan dan pengelolaan yang lebih besar. Resolusi data raster dapat bervariasi tergantung pada sumber data dan tujuan penggunaan. Yang kedua yaitu ekstensi, yaitu cakupan geografis dari data raster yang dicakupi oleh grid atau matriks. Ekstensi dapat mencakup wilayah kecil seperti satu kotak, wilayah yang lebih luas seperti satu negara, atau bahkan seluruh dunia, tergantung pada sumber data dan tujuan penggunaan. Yang ketiga yaitu format data. Data raster dapat hadir dalam berbagai format file seperti TIFF atau Target Image File Format, lalu ada JPG atau Joint Photographic Export Group. Nah, untuk contoh gambar yang ini diambil dalam bentuk JPG. Dan ada grid, format raster yang digunakan oleh software SLI ArcGIS. Format file yang berbeda mungkin memiliki karakteristik teknis yang berbeda, seperti metode kompresi, pengaturan warna, atau kemampuan untuk menyimpan atribut tambahan. Nah, yang kedua, bagian dari data spasial yaitu data vektor. Data vektor di sini bisa dilihat pada contoh gambar di sini, yaitu ada vektor point, vektor line, dan vektor poligon. Nah, untuk penjelasan mengenai vektor point, yaitu sebelumnya data vektor ini adalah salah satu jenis data spasial dalam SIG yang digunakan untuk merepresentasikan objek geografis sebagai entitas diskret
dengan menggunakan titik, garis, dan poligon. Data vektor merepresentasikan informasi geografis sebagai koordinat yang dinyatakan dalam sistem koordinat geografis atau sistem koordinat lainnya, seperti serta atribut yang terkait dalam objek tersebut. Nah, untuk penjelasan dari data poin, data garis, dan poligon tadi, yaitu untuk poin di sini merepresentasikan lokasi geografis sebagai titik tunggal dalam sistem koordinat. Titik dapat digunakan untuk merepresentasikan objek geografis seperti bangunan kota atau lokasi penting lainnya. Lalu ada garis yang merepresentasikan objek geografis seperti rangkaian titik yang terhubung. Garis dapat digunakan untuk merepresentasikan objek geografis yang memiliki panjang seperti jalan, sungai, dan batas administratif. Lalu ada poligon yang merepresentasikan geografis sebagai area yang dikelilingi oleh batasan tertentu. Poligon dapat digunakan untuk merepresentasikan objek geografis yang memiliki luas seperti wilayah administratif dan memiliki batas yang ditentukan oleh serangkaian garis yang saling terhubung. Nah, yang kedua, bagian dari model sumber data SIG yaitu data non-spasial atau atribut. Nah, data non-spasial atau atribut ini adalah jenis data yang menggambarkan karakteristik atau atribut suatu objek atau entitas tanpa memiliki informasi spasial atau geografis terkait lokasi fisiknya. Data ini seringkali berbentuk data teks, angka, kategori, atau atribut lain yang tidak memiliki informasi koordinat geografis atau geometri spasial. Contoh data non-spasial atau data atribut adalah nama, alamat, usia, pendapatan, jenis kelamin, status, perkawinan, jenis pekerjaan, jenis produk, warna, kelas, atau atribut-atribut lain yang tidak memiliki hubungan langsung dengan lokasi geografis suatu objek atau entitas. Data non-spasial atau data atribut biasanya digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam sistem informasi manajemen, analisis bisnis, penelitian sosial, dan data kependudukan, data keuangan, data pemasaran, data produk, dan banyak lagi. Data atribut ini dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola, tren, atau hubungan antara atribut-atribut yang berbeda, serta untuk pengambilan keputusan yang didasarkan pada karakteristik objek atau entitas yang terkait. Data analisis data dalam analisis data atribut seringkali digunakan bersama dengan data spasial yang merupakan data yang berisi informasi lokasi geografis atau geometri suatu objek atau entitas. Kombinasi antara data atribut dan data spasial dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu fenomena atau masalah yang sedang dianalisis. Nah, ini contoh data atribut mengenai fasilitas umum. Di sini untuk contoh fasilitas umum yang saya ambil yaitu ada 5. Yang pertama yaitu Indomaret sebagai pusat perbelanjaan, yang kedua yaitu masjid sebagai tempat ibadah umat muslim yaitu, dan ada bandar udara, ada pantai Lakeba sebagai sarana rekreasi, dan ada lapangan Safari Manjari sebagai lapangan berolahraga. Dan untuk data atribut jalan raya di sini sebenarnya jalan utamanya itu mungkin ada 3 atau 4 ya. Tapi yang saya ambil di sini ada 1 jalan utama yang paling banyak dilewati oleh orang. Lalu untuk data atribut sekolah di wilayah ini ada 3 sekolah. Yang pertama itu ada SMP Negeri 14 Bobo dengan jumlah siswa 193 dan akreditas B. Lalu ada SD Negeri 1 Topa, jumlah siswanya 311, akreditasnya B juga. Dan ada SD Negeri 2 Topa, jumlah siswanya 37 dan akreditas C. Nah, untuk data atribut seperti kantor-kantor, di sini mungkin ada beberapa kantor. Nah, contohnya di sini ada kantor Kelurahan Selaa, kantor imigrasi, dan ada lagi kantor-kantor lainnya. Dan untuk pasar, mungkin di wilayah ini pasarnya itu pasar kecil, bukan pasar tapi ini warung ya. Kantornya juga cuma beberapa kantor saja, seperti yang saya sebutkan tadi, kantor imigrasi, kantor lurah, kantor DPR mungkin masuk, kantor apa lagi ya, mungkin itu saja kantor yang ada di wilayah
tersebut. Dan untuk data atribut lainnya mungkin tidak ada. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.